Setelah mengumumkan peraturan, Baron Hans Morris memberi aba-aba untuk memulai pertandingan. Kevin menyeringai mengejek. Ia berkata bahwa dirinya akan melancarkan serangan pertama. Henry memanfaatkan momen itu untuk meningkatkan kekuatan, kelincahan, dan refleksnya. Dalam hati, ia berpikir bahwa meskipun sihirnya kini tak sekuat dulu, namun kekuatannya masih cukup untuk mengalahkan saudara tirinya yang sombong. Dan dalam waktu singkat, tiba-tiba Henry melompat ke udara, membuat semua orang termasuk Kevin terkejut. Tak satupun menyangka ia mampu bergerak secepat itu. Kevin secara refleks mundur sambil berteriak. Henry kemudian menghantam pedang kayu Kevin dengan kekuatan penuh, membuat Kevin nyaris ambruk akibat dampaknya yang luar biasa. Ayahnya, ibu tiri Henry, bahkan para pelayan pun terpana menyaksikan kejadian itu. Sebelum Kevin sempat menyadari apa yang terjadi, Henry sudah mencengkeram lehernya, membuatnya kesakitan. Lalu dengan satu tendangan tajam, Kevin terhempas ke tanah dan pedangnya terpental dari genggaman. Henry mengangkat pedang kayunya dan bersiap menyudahi pertarungan. Ia mengayunkan pedang ke arah kepala Kevin. Serangannya begitu kuat, jika diteruskan bisa saja mematahkan tulangnya. Ibu Kevin yang ketakutan segera memohon kepada Hans Morris agar menghentikan pertarungan. Akhirnya, sang ayah pun bersuara, meminta Henry berhenti. Jika dilanjutkan, nyawa Kevin bisa melayang. Mendengar itu, Henry menahan serangannya dan menancapkan pedangnya ke tanah, tepat di samping Kevin yang gemetar ketakutan. Dengan nada dingin, ia berkata, "Masih perlukah aku membuktikan sesuatu lagi?" Dengan wajah pucat dan terkejut, Hans Morris dan istrinya menggeleng. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Henry pun berbalik, meninggalkan arena latihan, sambil mengatakan bahwa mereka bisa melanjutkan pembicaraan keesokan harinya. Pelayan Henry masih belum bisa mempercayai apa yang baru saja disaksikannya. Tuan mudanya kini begitu kuat. Setelahnya, sang pelayan duduk dikelilingi teman-temannya, menceritakan apa yang terjadi. Mereka kesulitan percaya bahwa Henry bisa berubah secepat dan sedrastis itu. Salah satu temannya yang juga menyaksikan pertarungan diminta memberi kesaksian, dan ia membenarkan bahwa Kevin tak punya peluang melawan Henry. Dua pelayan lainnya hanya saling berpandangan, heran mengapa Henry menyembunyikan kekuatannya selama ini. Usai pertarungan, Henry mandi. Dalam hati, ia mengakui bahwa tubuh barunya ini sebenarnya tidak buruk, bahkan memiliki bakat alami dalam sihir. Ia merasa heran mengapa pemilik tubuh ini dahulu begitu malas hingga tak pernah mencapai apa-apa. Ia kembali mencoba melatih sihir lingkaran keempatnya. Namun sekeras apapun usahanya, hasilnya selalu gagal dan hanya memberinya rasa sakit akibat jumlah mana di tubuhnya yang masih minim. Di tengah penderitaannya, ia tiba-tiba teringat bahwa masih ada jalan lain. Keesokan paginya, Henry memanggil pelayannya yang bernama Kohol dan memintanya untuk mengambil ramuan penyembuh. Ia menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta Kohol tidak banyak bertanya. Kohol pun pergi untuk melaksanakan perintah itu. Sementara itu, Henry berharap ramuan yang ia butuhkan tumbuh tidak terlalu jauh dari tempat itu. Ramuan yang ia maksud adalah eliksir ajaib berwarna biru. Hasil ciptaannya saat ia berada di tahap ke-7 lingkaran sihir. Dulu butuh 6 bulan untuk menciptakannya. Eliksir ini mampu membuka potensi sihir seseorang secara penuh. Namun, efeknya seperti obat terlarang, karena setiap orang memiliki tingkat toleransi berbeda.